Saudara, sore ini kita bersyukur ya, karena memang musimnya musim hujan ya, memang sudah tidak usah terlalu bingung ya. Nah, saudara, kita sebelum belajar firman Tuhan, ucapkan dulu 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-6 yang jadi ayat sepanjang tahun tema kita ya. Kita mau ucapkan dulu 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-6. Siap semua? Yuk kita mengucapkan 1 Yohanes 2 ayat 6. 2, 3. 1 Yohanes 2 ayat 6. Amin. Kita sama-sama berdiri, Alkitab tinggi-tinggi. 2, 3. Aku percaya Alkitab adalah firman Tuhan. Ketika aku membaca, mendengar, melakukannya, aku pasti berbahagia. Amin. Saudara, sore ini kita akan teruskan firman Tuhan. Kalau Kamis lalu kita sudah belajar kata barang siapa ya. Kita buka lagi 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-6. Biarlah tema kita sepanjang tahun ini bukan hanya sekedar tema, tapi biarlah kita mau terus mempersiapkan hidup kita untuk menuju sorga. Ini tahun 2022, berarti kurang 1 tahun lagi kesempatan yang saudara dan saya miliki. Itu pun ya, kita tidak bisa ngomong, oh aku nanti umur 70 baru dipanggil Tuhan. Tidak ada seorang pun yang tahu ya, tidak ada seorang pun yang bisa menjamin bahwa dia masih bisa hidup 1 hari ke depan ya. Nah, kita akan baca lagi 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6. Kita akan baca lagi sama-sama ya. Siap semua? Kita baca sama-sama ya. 2, 3. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Nah, firman Allah yang hidup ya menulis barang siapa yang mengaku ia orang Kristen, ia wajib hidup sama seperti Tuhan Yesus. Nah, saudara, kita akan belajar. Dikatakan barang siapa mengatakan. Ya, barang siapa mengatakan, saudara, mengatakan dari bahasa Indonesia berarti dia menyebutkan. Dia menceritakan. Dia memberitahukan. Boleh ditambah, dia mengumumkan. Nah, saudara, ketika saudara dan saya berkata aku ada di dalam Dia, Tuhan Yesus, maka saudara dan saya wajib hidup seperti Tuhan Yesus. Firman Allah yang hidup katakan, kalau kamu mengatakan atau barang siapa mengatakan ia orang Kristen, maka dia juga wajib hidup sama seperti Kristus. Kita sudah tahu ya saudara bahwa kekristenan itu jalan hidup. Ya. Nah, jadi kalau ada orang yang mengatakan, menyebutkan, menceritakan, memberitahukan atau mengumumkan kalau dirinya adalah orang Kristen, maka saudara dikatakan orang itu wajib hidup seperti Kristus hidup. Nah, saudara, untuk memiliki pengakuan ya, mengatakan ini, menyebutkan, menceritakan, memberitahukan, mengumumkan, ini merupakan satu pengakuan. Ya, saudara, itu butuh satu keberanian. Tidak semua orang berani mengaku lewat mulutnya, aku orang Kristen. Ya, ada orang yang memang nggak berani. Ada orang yang memang tidak berani menyatakan dengan mulutnya, ya, mengakui, memberitahukan, menceritakan bahwa dirinya adalah orang Kristen. Tidak semua orang berani. Memang pengakuan dari mulut yang keluar itu butuh keberanian. Ya, butuh keberanian. Nah, saudara, saya ingin ajak saudara belajar dari kata pengakuan ini, mengatakan ini, berarti orang itu menyebut, menceritakan, memberitahukan, mengumumkan dirinya orang Kristen. Itu sekali lagi saudara boleh ingat-ingat butuh satu keberanian. Nah, saya ingin ajak saudara lihat ya, kita belajar dari pengakuan
yang ada di dalam Alkitab. Saya ingin ajak saudara kita belajar, ada beberapa pengakuan yang ditulis di dalam Alkitab. Kita buka Matius pasal 26. Matius pasal 26 ayat yang ke-69 sampai ayat 75. Saudara buka, saya ingin ajak saudara lihat ya di dalam ayat itu, atau dari pasal 26 ayat yang ke-69 sampai 75. Ada satu pengakuan ya saudara yang muncul atau yang keluar dari mulut salah seorang murid Tuhan Yesus. Matius 26 ayat yang ke-69 sampai 75. Saya akan bacakan saudara, ya saudara ikuti judul atau perikop di atas ayat itu, Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Nah saudara, kita lihat dikatakan sementara itu Petrus duduk di luar di halaman. Maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya, katanya, engkau juga selalu bersama-sama dengan Tuhan Yesus orang Galilea itu. Ayat 70. Tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang, katanya, aku tidak tahu apa yang engkau maksud. Saudara, kita lihat ayat 70, Petrus berkata, aku tidak tahu apa yang engkau maksud. Kita terus dulu ya. Ayat 71, ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, orang itu bersama-sama dengan Tuhan Yesus, orang Nazaret itu. Jadi ketika dia ditanya, diberitahu oleh tadi ada seorang yang kamu kan yang sama-sama orang yang ada di dalam toh. Aku tidak tahu apa yang kamu katakan, apa yang kamu maksud. Ayat 71, ketemu lagi orang lain dan berkata, bukankah kamu yang bersama-sama dengan yang ada di dalam? Ya, kita terus lagi ya. Dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Ayat 73, tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, pasti engkau juga salah seorang dari mereka itu, nyata dari bahasamu. Ayat 74, maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Dan pada saat itu juga berkokoklah ayam. Saudara, sampai situ dulu. Kita lihat saudara, Petrus ketika Tuhan Yesus ditangkap, kita semua tahu Tuhan Yesus diadili di pengadilan agama, ya. Kemudian di luar ruang pengadilan berkelompok orang bergerombol karena suasananya ya dikatakan cukup dingin. Mereka membuat api unggun, lalu mereka berkumpul di sekitarnya. Petrus yang ada di luar halaman nimbrung, ikut kumpul, memanaskan tubuhnya, menghangatkan tubuhnya. Maka ada orang yang, kamu pengikut orang itu? Oh enggak, apa yang kamu omong? Aku enggak ngerti maksudmu. Ya, terus ditanya lagi, dia agak menyingkir. Dia menyingkir agak menjauh. Ketemu lagi orang lain. Iya, kamu aku lihat bersama-sama orang yang di dalam itu. Maksudnya bersama dengan Tuhan. Enggak, aku enggak kenal orang itu. Ketemu lagi gerombolan atau kelompok orang yang mendatangi dia malah secara langsung. Iya, dari bahasanya jelas kamu adalah pengikutnya. Petrus bilang, enggak, sumpah. Sampai dia bersumpah. Saudara, kita lihat, saya tadi sudah singgung. Apa yang diucapkan oleh mulut, pengakuan yang keluar dari mulut seseorang mengaku bahwa dia orang Kristen, bahwa dia pengikut Tuhan Yesus, itu butuh keberanian. Saudara, peristiwa ini terjadi setelah Tuhan Yesus ditangkap dan sedang diadili di pengadilan agama. Tapi saudara, kalau saudara mundur sedikit dari pasal 26 itu, ya, ketika Tuhan Yesus memberitahu kepada murid-muridnya bahwa dia nanti akan ditangkap, diadili, dan akhirnya dihukum mati. Saudara, apa yang Petrus ucapkan? Kalau saudara baca, ya, ketika Tuhan Yesus memberitahukan tentang
penderitaan dia yang akan dia alami. Dia akan ditangkap, kemudian diadili, dan akhirnya dijatuhkan hukuman mati. Petrus ngomong apa? Guru, sekali-kali aku tidak akan meninggalkan engkau, walaupun yang lain ini meninggalkan engkau. Aku mau tetap bersama engkau, bahkan aku berani mati. Dengan kata lain begitu, aku mau mati demi engkau. Saudara, kita lihat Petrus waktu itu mengatakan, sekali-kali aku tidak akan meninggalkan engkau, walaupun yang lain, maksudnya teman-temannya, murid-murid yang lain meninggalkan Tuhan Yesus sebagai gurunya. Petrus berkata, aku tidak akan meninggalkan engkau, bahkan aku mau mati demi engkau. Saudara, kita lihat waktu itu Petrus punya pengakuan begitu luar biasa. Tapi ketika dia diperhadapkan dengan orang yang bertanya, iya kamu ini kalau nggak salah pengikut Yesus. Yesus yang lagi diadili. Enggak, apa sih maksud kamu? Aku nggak ngerti. Nah, dia menyingkir sedikit. Ada lain, iya aku pernah melihat kamu bersama-sama rombongan Yesus. Petrus bilang, enggak, aku enggak kenal dia. Dan yang terakhir dia sampai bersumpah. Ayat yang ke-75 dari Matius pasal 26. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Tuhan Yesus kepadanya. Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Saudara, kita lihat. Petrus mengaku tidak kenal Tuhan Yesus. Dia berkata, aku tidak tahu apa maksud perkataanmu. Bertanya seperti itu. Dan yang terakhir sampai dia bersumpah. Nggak tahu, nggak ditulis oleh firman Tuhan, nggak ditulis oleh Alkitab. Sumpahnya itu seperti apa ucapannya. Kalau saudara pernah nonton reklame John Banting ya, yang kena kilat. Sumpah aku nggak, biar kena kilat gosong. Ya, saudara. Dan setelah dia mengaku tidak kenal sampai bersumpah, dia keluar atau dia menyingkir dari kelompok orang yang sedang menghangatkan tubuh dengan api unggun tadi. Saudara, dia ingat waktu dia mengaku sekali-kali aku tidak akan meninggalkan engkau guru, walaupun yang lain meninggalkan engkau. Tapi Tuhan Yesus waktu itu berkata kepada Petrus, Petrus, sebelum ayam berkokok 3 kali engkau pasti akan menyangkal aku. Enggak. Aku tidak akan menyangkal engkau. Dan saudara, setelah dia menyangkal Tuhan Yesus, mengaku tidak kenal sampai bersumpah, maka saudara, dia ingat perkataan gurunya, dia keluar, dia menangis. Ya memang akhirnya dia menyesal. Nah, ini pengakuan Petrus. Saudara, kenapa dia takut mengaku Tuhan Yesus gurunya? Kenapa dia tidak berani? Karena dia juga takut ditangkap dan takut dihukum. Dia nggak berani mengaku Tuhan Yesus sebagai gurunya karena dia takut ditangkap lalu dihukum juga. Tuhan Yesus kan bilang, aku akan ditangkap, diadili dan dihukum mati. Ya, ketika Petrus ditanya, kamu muridnya? Enggak. Kamu bersama dengan? Enggak. Kamu, aku lihat dan dari bahasa pasti pengikut. Enggak, sumpah. Nah saudara, dia enggak berani saudara mengaku Tuhan Yesus gurunya. Karena dia takut ditangkap dan diadili bahkan dihukum mati. Kita lihat pengakuan ini ya. Kita akan maju lihat pengakuan yang lain. Matius 3 ya. Jadi pengakuan itu butuh keberanian. Ternyata Petrus ketika dia takut ya apa yang dia pernah ucapkan kepada gurunya, kepada Tuhan Yesus, bahwa dia tidak akan meninggalkan Tuhan Yesus walaupun teman-teman murid yang lain akan meninggalkan Tuhan Yesus. Sekali-kali aku tidak akan meninggalkanmu. Tapi ketika ketakutan muncul, dia tidak berani ngaku ya, dia tidak berani menyatakan bahwa dia pengikut Tuhan Yesus. Matius 3 ayat 13 sampai 15. Saya akan baca buat saudara, saudara boleh ikuti. Matius 3 ayat
13 sampai 15 ya. Saya akan baca mulai ayat 12. Tetapi waktu Tuhan Yesus, salah. Ayat 12 ayat 13 langsung. Ya, maka datanglah Tuhan Yesus dari Galilea ke Yudea kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah Tuhan Yesus, katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu dan engkau yang datang kepadaku. Lalu Tuhan Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah, dan Yohanes pun menurutinya. Nah, saudara, kita lihat Yohanes Pembaptis, kita tahu dari namanya saja, julukannya Yohanes Pembaptis, maka dia punya pekerjaan membaptis orang-orang yang bertobat, ya, yang mengaku sebagai orang Israel. Ternyata baptisan itu, saudara, diadakan ketika orang ingin masuk ke dalam bangsa Israel atau diakui sebagai bangsa Israel, mereka harus dibaptis, ya. Tapi kita, siapa yang percaya pada Tuhan Yesus, salah satu tandanya dibaptis. Nah, saudara, kita tidak persoalkan itu. Ketika Yohanes membaptis orang-orang, saudara, Tuhan Yesus tiba-tiba datang dan minta dibaptis. Yohanes padahal ayat sebelumnya, kalau saudara baca, Yohanes bilang, aku membaptis kamu dengan air, tapi dia yang datang dari Allah akan membaptis kamu dengan api dan Roh Kudus. Nah, ketika Tuhan Yesus datang minta dibaptis, Yohanes, saudara, kaget pasti. Dia kaget, loh, ini Tuhan Yesus, kok dia datang minta dibaptis. Makanya, saudara, waktu ayat 13, datang Tuhan Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes Pembaptis untuk dibaptis. Ayat 14, tetapi Yohanes mencegah dia. Ya, Yohanes kaget, loh, Tuhan Yesus kok datang minta dibaptis olehnya. Ya, dicegah oleh Yohanes. Dia bilang, katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu dan engkau datang kepadaku. Jadi Yohanes menolak, jangan aku yang membaptis. Jangan, seharusnya aku yang dibaptis oleh engkau. Aku yang harusnya dibaptis oleh engkau. Ya, lalu ayat yang ke-15, lalu Tuhan Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah, dan Yohanes pun menurutinya. Jadi baptisan yang diadakan oleh gereja hari-hari ini itu sebagai melakukan kehendak Bapa. Jadi salah satu, ya, melakukan kehendak Bapa seperti yang Tuhan Yesus kerjakan. Nah, saudara, kita tahu Yohanes umurnya lebih tua dari Tuhan Yesus karena mereka beda 6 bulan. Ya, ketika Maria mengunjungi Elisabet yang adalah kerabatnya, itu adalah mamanya Yohanes Pembaptis. Waktu itu Elisabet sedang mengandung 6 bulan. Mengandung Yohanes Pembaptis. Nah, waktu Maria datang, dia berumur 6 bulan di dalam kandungan ibunya. Nah, saudara, jadi beda setengah tahun. Jadi waktu Tuhan Yesus dilahirkan, Yohanes sudah lahir lebih dulu. Dan memang Yohanes, kita tahu, dikatakan dia akan mendahului Tuhan Yesus, ya, menjadi pembuka jalan. Saudara, memang saudara, pembuka jalan itu selalu lebih rendah di bawah yang mau dibuka jalannya. Salah satu contoh, maaf, Pak Oni kan ABRI. Ketika pejabat dari atasan datang, ya, dari atasan Kodim, ataupun mungkin Bapak Komandan Kodim sendiri yang akan datang. Ini prajurit-prajurit yang ada di bawah pangkatnya, mereka akan memberikan akses untuk komandan mereka lewat dengan aman. Nah, saudara, kita lihat, Yohanes Pembaptis ini pembuka jalan dari Tuhan Yesus. Ya, saudara, dia datang lebih dulu. Tapi saudara, dia punya pengertian
Walaupun dia pembuka jalan, walaupun dia datang lebih dulu, dan dia lebih tua umurnya dari Tuhan Yesus karena mereka kerabat, ya. Tapi dia punya pengakuan yang luar biasa. Dia bisa mengakui, bukan aku yang harusnya dibaptis, tapi bukan engkau yang minta aku baptis, harusnya aku yang dibaptis oleh engkau. Tapi Tuhan Yesus bilang, enggak, ini kita lakukan sesuai kehendak Bapa. Saudara, kita lihat pengakuan dari Yohanes Pembaptis ini, ya, dia berani mengakui Tuhan Yesus lebih besar dari dirinya. Walaupun secara pekerjaan dia lebih dulu, dia yang membuka akses, ya. Tapi saudara, memang itulah keadaannya. Dia harus membaptis Tuhan Yesus. Pengakuan dia, aku lebih kecil. Makanya ada ayat di dalam Injil Yohanes, biarlah dia bertambah-tambah, aku semakin berkurang-kurang. Itu pengakuan Yohanes Pembaptis. Ya, saudara, kita lihat kebesaran hati Yohanes Pembaptis. Dia berani mengakui Tuhan Yesus lebih daripada dia. Walaupun dalam tanda kutip dia lebih tua dan dia kakaknya, ya saudara, karena masih kerabat. Nah, kita mau lihat Yohanes Pembaptis berani mengakui Tuhan Yesus lebih daripadanya, walaupun memang saudara, ya, secara dunia yang dibuka jalannya itu lebih tinggi, ya, kedudukannya. Sekarang saya ingin ajak saudara lihat satu lagi, Matius 16. Matius 16, kita bukan Matius lagi, ya. Matius 16 saudara, ayat 13 sampai 20. Saya tidak akan bacakan buat saudara, ya. Saya tidak akan baca buat saudara, tapi ada satu ayat yang diucapkan di situ. Ayat 17 yang saya akan baca buat saudara. Ayat 17. Ya, dari Matius 16 ayat 17. Saudara lihat dari ayat 13 sampai ayat 20. Ayat 17, kata Tuhan Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Saudara, ketika murid-murid sedang berkumpul bersama Tuhan Yesus, lalu Tuhan Yesus bertanya kepada mereka, menurut kata orang, siapa aku ini? Ya, Tuhan Yesus bertanya kepada murid-murid waktu itu yang ada bersama-sama dengan dia. Menurut kata orang, siapa aku ini? Jadi Tuhan Yesus membuat pertanyaan apa yang pernah didengar oleh murid-murid tentang Tuhan Yesus. Ya, maka saudara, kalau saudara baca, ada yang berkata, engkau Elia, engkau Yeremia, engkau nabi-nabi yang lebih dahulu datang waktu itu. Tuhan Yesus sudah dengar pengakuan dari murid-murid bahwa orang-orang yang ada berkata Tuhan Yesus itu Elia, Tuhan Yesus itu Yeremia, Tuhan Yesus nabi-nabi yang zaman dulu pernah ada. Ya. Tetapi sesudah Tuhan Yesus dengar pengakuan itu, lalu Tuhan Yesus, menurut kamu sekarang. Jadi Tuhan Yesus bertanya, menurut murid-murid kamu ini loh, aku ini siapa? Petrus berkata ayat 16, maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Jadi pengakuan Petrus bahwa Tuhan Yesus itu adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Nah saudara, kita lihat Petrus punya pengakuan yang luar biasa, bahwa dia mengakui bahwa Tuhan Yesus itu adalah Mesias, anak Allah yang hidup, yang datang dari sorga, yang diurapi. Nah saudara, dari contoh Petrus tadi menyangkal, kemudian Petrus mengakui Tuhan Yesus itu adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kemudian Yohanes Pembaptis juga mengaku bahwa seharusnya bukan engkau yang aku baptis, aku yang harusnya engkau baptis. Dia mengaku bahwa dia bukan apa-apa atau dia tidak ada apa-apanya sebetulnya. Tapi semua harus dilakukan untuk menggenapi firman Tuhan. Sekarang saudara mundur satu lembar ke pasal 15 Matius. Ya. Ayat yang ke-18. Nah ini kita akan baca sama-sama. Ayat 18. Matius 15 ayat 18 ya. Kita baca sama-sama ayat 18 Matius 15. Yuk. 2, 3. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati.
Dan itulah yang menajiskan orang. Saudara, kisah ini terjadi ketika Tuhan Yesus sedang berjalan bersama murid-murid. Lalu mereka melewati ladang gandum. Lalu murid-murid mengambil gandum yang ada di ladang, taruh di tangan, diputar dengan tangan supaya kulit gandum pecah, lalu mereka makan. Ada orang Farisi. Saudara, kita tahu kemana saja Tuhan Yesus pergi, selalu ada orang Farisi yang ikut rombongan itu. Selalu saja ada kelompok Farisi yang selalu mau cari kesalahan Tuhan Yesus. Nah, ketika murid-murid mengambil gandum, lalu mereka kisar, mereka pecahkan dan mereka makan, orang Farisi langsung, murid-muridmu makan dengan tidak mencuci tangan. Mereka melanggar Taurat. Ya, Tuhan Yesus selalu berkata, apa yang masuk ke dalam mulut itu tidak menajiskan orang, ya. Tapi apa yang keluar dari hatimu lewat mulutmu itulah yang menajiskan orang. Nah, saudara, jadi saudara, pengakuan yang ada, ya, itu pasti keluar dari dalam hati. Perbendaharaan hati yang baik pasti akan punya pengakuan yang baik. Tapi ada orang yang munafik, hatinya bosok, mulutnya bisa ngomong yang baik. Jadi saudara, pengakuan yang baik, pengakuan yang benar, pengakuan yang jujur, itu keluar dari hati yang baik pasti, yang jujur juga. Saudara, kita lihat, ya saudara, di dalam Matius 15 ayat 18 ini, semua yang asalnya dari hati pasti akan keluar. Ketika orang itu marah hatinya, dia bisa mengumpat orang lain. Iya kan? Dia bisa ngatain orang lain. Dia bisa mengutuk orang lain. Ya. Saudara, ini loh. Hati itu sangat penting sekali. Makanya di Amsal, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, sebab dari dalamnya terpancar kehidupan. Saudara, kita lihat pengakuan itu keluar dari mulut, dari hati yang ada. Nah, saudara, kalau hatinya baik, yang keluar baik. Kalau hatinya jahat, yang keluar bisa baik juga. Karena bisa munafik. Orang bisa bermanis mulut. Makanya orang Jawa punya istilah abang-abang lambe. Lambemu abang, maka nenek ngomong nggak sesuai sama hatimu. Bukan berarti orang yang lambene abang dikasih benges itu hatinya jahat, enggak. Tapi cuma istilah abang-abang lambe. Orang nek sudah abang-abang lambe, saudara, itu biasanya munafik. Cuma etok-etoke baik. Cuma pura-pura baik, ya. Saudara kan pernah dengar cerita ketika kami masih di Purwosari merintis, ya. Datang ke satu jemaat, makan, dikasih makan rodok oke, tiba diceritain sama jemaat, Om Gideon Tante Foni nek mangan oke, tiba wah saudara. Padahal waktu suruh makan, mari Om Tante makan, silahkan makan, habisin boleh. Lah nek entek sungguhan malah lebih-lebih cerita nyuwun dintekno kabeh. Nah, saudara kan padahal itu makan bersama-sama cuma memang rodok oke. Yang ngambilnya rodok banyak dulu. Nek sekarang saudara nyugui saya makanan banyak, saya tidak akan makan banyak. Nah, saudara, sekarang kita lihat hati kita ini perbendaharaan. Jadi kalau hati kita baik, yang keluar pasti baik. Tapi kalau hati kita jahat, bisa hal yang baik yang keluar karena munafik. Nah, sekarang saya ingin ajak saudara lihat Roma pasal 10. Ya. Kita sedang melihat atau belajar soal pengakuan. Barang siapa mengaku, ya, mengatakan, menceritakan, mengumumkan bahwa dia ada di dalam Tuhan Yesus, bahwa dia adalah orang Kristen, ya saudara, maka dia wajib hidup seperti Tuhan Yesus. Tapi kita sedang lihat soal mengatakannya, ya. Barang siapa mengatakan, Roma 10 ayat 9 dan ayat 10. Saudara,
Roma 10 ayat 9 dan 10 saya akan baca, saudara boleh ikuti. Ayat 9 dan 10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ayat 10. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Nah saudara, ayat ini kadang-kadang dipakai salah pemahaman. Ya, pengakuan tadi saya sudah singgung butuh keberanian memang dalam satu hal. Tetapi saudara, ketika kita mengaku ya bahwa hati kita percaya, mulut kita mengatakan aku percaya, saudara itu bukan cuma ngaku-ngaku gitu aja. Hati yang percaya adalah hati yang menuruti Tuhan atau melakukan perintah Tuhan. Karena kita sudah tahu percaya berarti kita mempercayakan diri kita kepada objek yang kita percaya. Nah, kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka saudara berarti kita melakukan ya perintah Tuhan, apa yang disuruh oleh Tuhan. Kemudian mulut kita juga mengeluarkan ucapan dari hati yang percaya, yang menuruti Tuhan. Maka saudara mulutnya pun akan mengucapkan pengakuan, perkataan yang tidak membuat dia bersalah. Ya, seringkali kita cuma ngaku-ngaku orang Kristen. Hatinya bukan Kristen. Hatinya tidak percaya Tuhan Yesus. Ternyata apa? Dari perbuatannya enggak sesuai. Jadi saudara, pengakuan itu perlu memang. Mengatakan bahwa saudara dan saya pengikut Tuhan Yesus, saudara dan saya ada di dalam dia, perlu. Tapi saudara, yang penting hati kita. Hati kita seperti apa? Kalau kita cuma asal ngaku, hati kita ngomong percaya tapi hidup kita tidak sesuai dengan pengakuan kita pun, itu tidak ada artinya. Ya, itu enggak ada manfaatnya. Jadi saudara, hati ini ternyata tadi kita sudah baca Matius 15, dari dalam hati keluar segala yang jahat. Dari dalam hati perbendaharaan apa yang ada itu yang akan keluar dari mulut kita. Tadi kan saya sudah singgung, kalau hati saudara sedang marah, saudara bisa ngumpat orang. Tapi coba hati kita ini hati yang sudah percaya, melakukan apa yang Tuhan mau, ya. Percaya sungguh pada Tuhan Yesus. Mulut kita tidak akan keluar dengan ucapan-ucapan yang tidak baik. Mulut kita tidak akan terlontar perkataan yang tidak baik. Nah saudara, saya ingin ajak saudara lihat. Ya, mulut mengaku berarti menjaga ucapan. Ini loh ayatnya. Yuk kita buka Yakobus pasal 3. Yakobus pasal 3 ayatnya yang kedua. Ya, Yakobus pasal 3 ayat 2. Jadi saudara, kalau hati yang ada itu baik, kita pasti akan memiliki ucapan yang baik, pengakuan yang baik yang terlontar dari mulut kita. Dosa karena lidah, kalau saudara baca judul Yakobus pasal 3 itu perikopnya. Ayat yang kedua, Yakobus 3 ayat 2. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Ya saudara, barang siapa tidak bersalah dengan ucapannya, dengan perkataannya, dengan pengakuan tadi, saudara, maka orang itu dikatakan sempurna. Karena apa? Ia dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kalau saudara baca terus ke bawah, lidah itu kecil dikatakan. Tapi siapa yang dapat menguasai lidah? Api itu kecil, tapi ketika dia membakar hutan, siapa yang bisa menguasainya? Kapal itu kecil, tetapi dengan kendali yang kecil, kapal itu besar, dengan kendali yang kecil
dapat mengatur kapal tanker ya saudara. Kalau saudara lihat kapal-kapal induk kapal tanker itu panjangnya ratusan kilometer, ratusan meter ya saudara. Tapi cuma dikendalikan dengan kemudi yang kecil. Aduh ya, kapal induk kapal tanker itu kemudinya nggak mungkin segede gereja kita, enggak. Kecil cuma untuk ngatur menggok kanan menggok kiri ya saudara. Kita lihat lidah kalau bisa dikendalikan, maka orang itu sempurna. Ini yang tulis firman Tuhan. Ini yang tulis firman. Karena apa? Karena dia dapat mengendalikan seluruh tubuhnya. Nah saudara, jadi pengakuan ya yang mengatakan, mengaku, memproklamirkan, menceritakan bahwa dia orang Kristen, bahwa dia pengikut Tuhan Yesus, maka saudara, orang itu kesimpulannya harus menjaga lidahnya, mulutnya. Dari 1 Yohanes 2 ayat 6 ini, jadi dari kata barang siapa mengatakan, ya, mengaku, orang itu harus bisa menjaga mulutnya, ya. Memang sering kita keceplosan, tapi enggak apa-apa. Jangan keceplosan terus. Nek keceplosan terus itu namanya bukan enggak apa-apa. Orang gelem berubah, ya. Enggak mau berubah, nek keceplosan bolak-balik keceplosan itu bukannya mau berubah, enggak mau berubah, ya. Ayo saudara, jaga mulut kita. Matius pasal 5 ayat yang ke-37. Hendaklah engkau katakan ya jika ya. Hendaklah kau katakan tidak jika tidak. Itu loh yang ngomong Tuhan Yesus. Jadi ucapan ini saudara ternyata harus kita jaga. Lidah ini, tadi kan saya sudah singgung. Dari mulut ini bisa membinasakan. Itu sebabnya jagalah mulutmu. Ya, sebab bisa membinasakan hidup kita. Ada ayat yang saya ingat. Matius 12 yuk. Saya ingat ini ayat memang gak ditulis ya saudara, gak ditulis. Di situ ditulis cuma 1 Matius 5 ayat 3 yang sesuai dengan firman Tuhan. Jadi kita harus belajar ya mengucapkan yang sesuai dengan firman Tuhan. Kalau kita mengaku kita kenal Tuhan, kita mengaku ada di dalam Dia, kita mengaku sebagai orang Kristen, saudara dan saya kesimpulannya dari pengakuan itu harus bisa menjaga lidah kita. Matius 12 ayat 36 dan 37. Ya, saya akan baca buat saudara ayat 36 dan 37. Ya, saya tidak tulis memang. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Jadi pengakuan yang keluar dari mulut kita, ucapan yang keluar dari mulut kita, kata-kata yang keluar dari mulut kita, itu harus kita pertanggungjawabkan. Ya. Makanya Yakobus tadi katakan barang siapa yang tidak berdosa dengan lidahnya, karena lidahnya, ya orang yang sempurna karena dia dapat mengendalikan seluruh hidupnya. Ya, sekali lagi lidah kita harus dijaga. Kalau kita mau hidup wajib seperti Tuhan Yesus hidup. Saudara, kita bisa belajar Tuhan Yesus ketika dituduh mengajarkan ajaran setan, dia tidak bela diri. Ketika difitnah, dia tidak bela diri. Ketika dikatain ngajar dengan ajaran yang tidak sesuai dengan Taurat lah segala, dia tidak bela diri. Ya, mulutnya enggak membela diri, mulutnya tidak menyangkalinya atau tidak berkata, enggak, aku ini datang dari sorga, dari Allah. Enggak, dia cuma diam. Ya, makanya saudara, Matius 12 ayat 36, 37 lebih jelas lagi. Kalau tadi di dalam
Yakobus kan, siapa yang tidak berdosa dengan lidahnya, dia orang sempurna karena dia dapat mengendalikan seluruh hidupnya. Kemudian Matius 5:37, ayo kita belajar mengucapkan sesuai firman Tuhan. Yang tidak membuat kita bersalah. Memang harus belajar saudara, pengakuan, ucapan, kata-kata. Ya, itu paling susah. Saya aja bolak-balik diceples sama tante. Katanya mau belajar sama seperti Bapak. Ya saudara. Hari apa itu yang kita kemana itu yang ada orang motong. Saudara udah tahu di depan ada motor. Mobil Xenia. Wah, dia potong saya. Katanya mau belajar. Saya cuma bilang, ya orang kurang ajar orang itu. Udah tahu di depan ada motor, kita dipotong langsung. Nah saudara, saya cuma kurang ajar. Saudara, sepertinya enggak didengar sama dia kan. Dia enggak dengar, dia terus saya cuma kurang ajar. Nyupir kayak gitu. Saudara. Tapi ayolah saudara, saya masih belajar, saudara juga belajar. Ayo kita belajarnya. Kalau kita mau mengaku Tuhan Yesus itu Tuhan kita. Tuhan Yesus itu teladan kita, buat hidup kita. Ayo jaga mulut ini. Ya, jangan cuma asal ngaku saya orang Kristen tapi hidupnya enggak karuan. Saya orang Kristen tapi kelakuannya membuat malu Tuhan Yesus. Ya, jadi saudara, pengakuan harus sesuai firman Tuhan. Dari Roma tadi, kalau hatimu percaya, kalau saudara dan saya punya Tuhan Yesus di hati kita, kita harus menurut perintahnya. Kita harus menurut apa yang Tuhan Yesus mau kita lakukan. Makanya mulut ini harus dijaga. Ya, Tuhan berkati. Ya, mari.